Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran KineMaster di malam Sabtu ini. Tadi saya sudah nanya-nanya ngobrol, berarti ada yang baru ikut sekali dan ada juga yang udah berulang kali. Oke, untuk itu ada baiknya kalau kita memang untuk yang pertama kali biar nanti lebih paham, lebih ngerti bagaimana itu aplikasi KineMaster, maka nanti akan saya mulai dari pengenalan daripada KineMasternya. Oke, Bapak Ibu, karena tadi sudah dimulai berdoa di main room atau di ruang utama, maka di sini saya tidak akan memulai dengan doa karena kita langsung saja. Ya, untuk biar lebih kenalnya, saya ingin perkenalan diri saya pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini sudah masuk, yang saya share screen sudah masuk belum Bapak Ibu, sudah muncul? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Eko Budoyo, instruktur KineMaster. Saya lahir di Klaten, 25 Oktober 69, menikah. Ya, kemudian saya bergabung di KineMaster ini sudah ya hampir 1 tahun untuk menjadi instrukturnya. Ini sertifikat saya dari Mas Diki sebagai selaku instruktur daripada KineMasternya. Untuk lebih kenal dengan saya, Bapak Ibu bisa cek di Facebook saya, yaitu Eko Budoyo, atau IG-nya Eko_Selat. Ya. Untuk Telegram, Bapak Ibu bisa untuk bergabung ke Telegram, bisa ke Belajar Produk Digital atau ke Eka Digital Course. Kemudian ada YouTube saya, Eko Budoyo, atau YouTube untuk pembelajaran KineMaster ini khusus di YouTube-nya Eka Digital Course. Untuk malam hari ini, untuk yang mau gabung di grup WhatsApp, nanti saya kirimkan linknya di chat. Kemudian juga ada link absennya. Itu untuk perkenalan diri saya, mudah-mudahan bisa menambah keakraban kita. Saya tinggal di Bekasi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang dari Bekasi mungkin kita bisa jumpa lewat darat, dipersilahkan. Oke, ini saya kirimkan ke ke chat untuk Bapak Ibu. Nanti ada yang saya minta untuk absennya, link absennya ada di situ, link absen nomor 6. Untuk Bapak Ibu bisa absen di sana. Karena absen ada untuk laporan, yaitu berapa pengikut setiap pelatihannya. Oke, saya lanjut dulu. Saya screenshot dulu untuk pelatihan kali ini sebagai laporannya. Mohon maaf, sebentar. Saya screenshot dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari langsung saja kita mulai untuk pembelajaran KineMaster pada malam hari ini. Sebentar. Saya akan share screen, sudah masuk belum Bapak Ibu? Share screen-nya sudah keluar belum? Mohon maaf.
Dari screen-nya kayaknya belum keluar ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, untuk perkenalan KineMaster, di sini saya akan sampaikan sedikit tentang apa itu KineMaster. KineMaster adalah aplikasi smartphone yang dioperasikan di Android atau di iOS yang bisa digunakan untuk mengedit video. Jadi banyak sekali para kreator video atau video maker menggunakan aplikasi ini karena memang ada banyak kelebihan daripada KineMaster ini. Kelebihan-kelebihan daripada KineMaster itu diantaranya mudah didapatkan karena kita hanya cukup meng-download yaitu di Play Store atau di aplikasi Store. Ya, setelah kita install kita bisa gunakan. Bapak Ibu sudah install semuanya ini yang baru sekali ikut? Bapak Ibu? Sudah Pak Eko, udah install. Sudah, ya. Tadi sebelum mulai saya install dulu. Iya, bagus ya. Tinggal langsung kita praktekkan. Kemudian yang kedua gratis ya. Jadi di sini KineMaster bisa gunakan dengan secara gratis. Walaupun gratis tapi di sini KineMaster itu sangat bagus untuk pengeditan videonya. Kemudian update terus, di mana KineMaster ini hampir setiap minggu ada updatean fitur-fiturnya, yaitu termasuk di Get Project-nya. Di situ kita bisa download Get Project untuk melihat contoh-contoh video dan kita bisa edit, kita bisa ganti dengan video-video kita. Ya, di situ udah ada. Kalau kita misalnya ingin membuat proyek yang seperti itu, bisa kita dapatkan di Get Project, kemudian kita ganti dengan video kita bisa itu. Untuk update-nya. Kemudian fitur-fitur seperti misalnya stiker atau logo atau apapun, gambar-gambar banyak yang baru. Kemudian ada aset fitur yang lengkap. Jadi walaupun lewat handphone, tapi KineMaster itu dari efek transisi, kemudian stiker, klip grafik, musik, semuanya lengkap. Tinggal kita download saja dari mau suara pintu, suara alam, suara mobil dan lain sebagainya, pokoknya komplit banget. Kemudian ada juga lagu-lagu juga ada, ataupun efek-efek musik yang kita gunakan di dalam pembuatan video juga banyak sekali di situ. Tinggal kita explore saja sendiri-sendiri. Berikutnya mudah dioperasikan karena KineMaster ini berbasis smartphone, maka mudah untuk dipraktekkan asal kita sudah mengetahui fitur-fitur ataupun tombol-tombol yang ada di KineMaster itu. Untuk itu perlu pengenalan tombol-tombol yang ada di KineMaster. Kemudian berikutnya, kelebihannya mudah dibawa kemana saja karena berada di handphone, dan handphone itu tidak pernah lepas daripada kita semua. Pastinya dimanapun kita membawa handphone, di situ KineMaster kita bisa buka. Misalnya di jalan atau di tempat lain, lagi rekreasi, kita shoot video, kemudian kita edit, langsung kita share, itu langsung bisa kita upload di YouTube atau di IG atau dimanapun. Nah itu dengan menggunakan KineMaster. Jadi berbeda dengan kalau menggunakan editannya harus pakai laptop. Itu sangat ribet karena harus dikirim atau harus dipindahkan dulu ke laptop baru kita bisa mengedit. Kemudian ada lagi kelebihan-kelebihan yang lainnya, seperti hasil videonya juga sangat bagus ya. Nah untuk hasil video ini resolusi otomatis tergantung handphone yang kita gunakan. Nah, untuk smartphone, untuk KineMaster ini bisa kita operasikan di Android minimal 6, ya bisa kita operasikan. Kalau kurang dari 6 maka tidak kompatibel atau kurang bagus. Namun hasilnya dengan handphone yang kompatibel itu sangat bagus, nanti bisa mencapai 1080 atau bahkan bisa mencapai 2000 pixel di dalam pengeditannya. Saya kira itu saja untuk kelebihan-kelebihan KineMaster. Untuk berikutnya saya ingin sampaikan tentang ini, tombol-tombol ataupun fitur-fitur yang ada di KineMaster itu sendiri. Nah, fitur-fitur daripada KineMaster itu gunanya untuk apa lagi? Yang jelas kalau kita tidak mengenal, maka nanti akan kebingungan. Tetapi kalau kita sudah
mengetahui di mana letak tombol-tombolnya, insya Allah akan membuat kita menjadi mudah mempraktekkan daripada KineMasternya. Tidak lama saya akan menyampaikan secara sekilas saja untuk tombol-tombolnya ini, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau dirasa kecepatan atau dirasa kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Udah nampak Bapak Ibu ini untuk share screen saya? Halo? Bapak Ibu, nampak nggak share screen saya? Pengenalan fitur-fitur ya tulisannya Pak? Iya betul, pengenalan fitur-fitur Bu. Ini Ibu kelihatan suaranya jauh banget ya. Ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Jadi KineMaster itu fitur-fiturnya sangat lengkap. Yang pertama kita buka maka akan muncul seperti ini. Ya, ini halaman depannya. Yang pertama adalah logo. Ya, ini logo KineMaster putih kalau di aplikasinya, tapi kalau di tempat aplikasi store atau Play Store itu warnanya kuning atau pink. Kemudian di sini ada fact, daftar tanya jawab. Apabila kita ingin menanyakan ataupun ingin mempelajari apa sih yang ada di dalam KineMaster, itu bisa kita baca-baca di situ. Kemudian gambar lonceng itu adalah untuk melihat hal yang baru. Apakah ada update fitur atau misalnya ada proyek yang baru, itu bisa kita lihat di situ. Kemudian berikutnya gambar gerigi, ini adalah untuk mengatur setelan daripada KineMasternya itu sendiri. Nah, nanti sebelum kita menggunakan handphone untuk KineMaster ini, sebaiknya kita menuju ke pengaturan untuk dianalisis daripada handphone kita. Kemudian di sini ada logo atau status pengguna. Yang bawah ini adalah pengguna premium. Kalau masih gratis itu warnanya putih, jadi mahkotanya ini warnanya putih. Kemudian tombol buat proyek baru yang warna oranye ini, kemudian ada tanda plusnya. Kemudian ada tanda dapatkan proyek, ini adalah untuk mencari proyek yang sudah ada di KineMaster. Dan ini adalah proyek yang sedang kita kerjakan atau sudah kita pernah kerjakan. Berikutnya kalau sudah kita pilih Bapak Ibu, di sini ada rasio aspek. Nah, di sini yang sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengupload video itu untuk apa? Nah, ini rasionya yang pertama 16:9 ini adalah untuk YouTube. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mengedit video untuk YouTube, gunakan rasio yang 16:9. Kemudian kalau 9:16 berarti ini posisinya handphone berdiri, videonya berdiri, berarti ini untuk reel daripada IG atau untuk TikTok. Jadi kalau mau bikin TikTok itu pakai rasio yang 9:16. Kemudian ada 1:1, ini bisa untuk postingan di IG, bisa juga untuk di WhatsApp. Kemudian 4:3 dan 3:4 ini adalah ukuran rasio untuk proyektor. Kemudian ada juga 4:5. Sedangkan yang 2.35:1 ini adalah untuk sinema, yaitu di gedung-gedung bioskop. Nah, kalau sudah kita pilih Bapak Ibu, dari sini nanti kalau yang baru biasanya di atas bisa kita, di atasnya rasio ini ada untuk memberikan nama proyek kita Bapak Ibu. Nanti sebelum kita bikin, kita bisa kasih nama biar lebih mudah di dalam mencarinya di handphone kita. Nah, kalau kita sudah klik maka akan muncul media browser seperti ini. Di sini ada gambar, video, favorit, kemudian semua media yang tersimpan di handphone kita, baik itu Instagram, WhatsApp, atau video WhatsApp, dan lain sebagainya ada tertera di sini, nanti tinggal kita masukin saja. Nah, ini ada toko aset yang pertama, ini adalah gambar toko, ini untuk mendownload aset-aset yang ada di KineMaster. Bapak Ibu misalnya pengen mendownload tulisan atau font, kemudian pengen mendownload stiker, atau ingin mendownload musik, itu lewatnya di sini di toko aset. Kemudian di sini media-media yang bisa kita pakai yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, kemudian kalau sudah kita masukkan media, maka di sini tombol berikutnya Bapak Ibu, yang pertama adalah tanda panah ke kiri untuk kembali, kemudian lingkaran yang ada panahnya ini untuk undo atau langkah sebelumnya. Kemudian kotak ini adalah untuk memfoto, ya, memfoto dari proyek kita. Kemudian gambar gerigi
Ini adalah untuk pengaturan daripada KineMasternya atau videonya nanti. Kemudian di sini ada tombol melebarkan tampilan scene. Ya, jadi tampilan scene di sini bisa kita lebarkan. Kemudian berikutnya ini ada tombol pengaturan timeline. Nah, pengaturan timeline itu adalah timeline yang merah ini Bapak Ibu, ya, yang garis merah ini namanya timeline. Kemudian ada tombol export, yaitu tanda kotak ada panah ke atas. Itu kalau sudah selesai kita mengedit video, kita bisa ekspor lewat situ. Kemudian media, memasukkan media ini Bapak Ibu, ini yang perlu diketahui, ini adalah untuk scene utamanya. Ya, untuk scene utamanya itu mengkliknya nanti media. Kemudian di sini ada tombol lapisan, yaitu nanti dia akan muncul di bawah daripada scene utama. Kemudian ada tombol menambah musik, audio. Kemudian tombol merekam, yaitu gambar mic. Kemudian ada lagi timeline, ini yang merah tadi saya bilang 0000 ya. Ini timelinenya, posisi timeline. Kemudian ada tampilan area kerja, di sini video yang sedang kita edit. Kemudian ada juga tombol play, segitiga putih. Kemudian terakhir ada durasi video yang kita edit. Memang cukup banyak daripada tombol-tombol yang ada di sini. Dan ini kalau kita explore lagi, setiap tombol yang kita klik nanti akan muncul yang lainnya juga. Nah, ini akan saya kenalkan yang lapisan tadi Bapak Ibu. Di sini akan lapisan itu isinya ada 5. Yang pertama media, kemudian ada efek, yaitu memberikan efek pada video. Apakah mau dibikin blur, mau dibikin seperti ada salju, atau dibikin asap, atau mau dibikin apa saja, yaitu memakai efek ini. Kemudian stiker untuk memasukkan, menambah gambar stiker. Dari situ nanti ada berbagai macam stikernya. Kemudian tag untuk menambahkan tulisan, dan tulisan tangan untuk menambahkan dengan tulisan tangannya. Berikutnya ada tombol tempat sampah. Nah, ini ada untuk mendelete apabila video ada yang kita pilih itu baru muncul. Nanti kalau nggak ada yang dipilih, tombol tempat sampah ini tidak akan muncul. Kemudian ada tombol pangkas. Nah, pangkasnya adalah untuk memotong. Memotong itu ada 4 macam: potong depan, potong belakang, kemudian potong bagi 2, dan potong dengan sisipkan. Kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan yang lain atau penambahan-penambahan yang lainnya. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu untuk pengenalan fitur-fiturnya. Nanti bisa kita explore atau bisa kita lanjutkan dengan prakteknya. Jadinya kalau dengan praktek kan langsung bisa diketahui atau langsung bisa langsung dipahami. Oke. Bentar Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dari cepat sekali Pak, ini baru install KineMaster. Nggak apa-apa Pak, saya tunggu, tenang aja, nggak apa-apa Pak. Ini tadi mana yang dibuka ini nggak tahu. Iya belum Pak, belum dibuka, nanti baru install ya. Nggak apa-apa Pak. Pak Eko boleh tanya ke... Oh silakan Ibu, iya silakan. Pak, itu kan tadi ada rasio ya Pak. Kalau misalnya saya bikin satu proyek gitu ya, pakai rasio YouTube gitu. Kemudian saya ambil lagi itu proyek itu untuk katakanlah untuk bikin TikTok gitu loh Pak. Itu nanti jadinya kan akan beda. Itu cara siasatinya gimana ya Pak ya? Ibu harus bikin 2 kali Bu. Bikinnya 2 kali Bu. Gimana Pak? Bikinnya, videonya, kalau untuk buat TikTok dengan buat YouTube itu beda Bu. Jadinya membuatnya 2 kali. Oh, jadi kalau udah terlanjur gitu nggak bisa ya Pak ya? Tinggal pengubah di rasionya saja Bu. Tinggal kita edit di rasionya aja nanti. Kan kita misalnya pertama kita bikin untuk YouTube ya Bu ya. Kita sudah ekspor tuh, ya kan? Kemudian
kita tinggal ganti rasionya aja untuk diekspor kembali ke bentuk untuk yang TikToknya seperti itu. Oh, gitu. Mm-mm. Bukan dengan cara zoom itu ya Pak ya? Soalnya saya pernah coba dengan cara zoom. Itu ada yang kepotong bagiannya itu. Iya betul Ibu, makanya kalau kita salah rasio itu pasti ada yang kepotong. Jadi kalau misalnya untuk di TikTok itu karena dia posisinya portrait atau berdiri, kalau kita mengekspor videonya bentuknya landscape, maka yang kanan kirinya akan kepotong. Demikian juga kalau di IG seperti itu, jadi akan kepotong. Jadi harus sesuai dengan ukuran masing-masing. Tapi kalau udah terlanjur nggak ada siasatnya ya Pak ya? Sayang gitu loh, memang kita mau ngambil scene yang itu gitu loh. Gimana tuh Pak? Iya Ibu, diubah di ininya, di rasionya saja Bu. Kan di tempat yang ini nih, sebentar saya tunjukin. Saya share screen. Nah ini Bu, seperti ini kan, ini hasil editan Zipira nih. Nah ini kan bentuknya untuk YouTube kan Bu ya, landscape. Kita mau ubah ke bentuk apa namanya yang portrait, ya kita harus ubah ke ininya. Malah ketutup. Kita ganti rasionya saja Bu. Itu. Oh, berarti rubah rasionya ya. Iya Bu, rubah rasionya Pak. Oke, sudah diinstal semua Bapak Ibu. Untuk yang baru terutama, saya ingin mengenalkan ini cara melihat kemampuan daripada perangkat kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu silahkan dibuka dulu KineMasternya untuk kita bisa lihat kemampuan perangkat kita bisa mengekspor berapa lapisan atau berapa kemampuannya, berapa piksel gitu. Di luaran sana banyak sekali KineMaster berbagai macam yang bajakan, baik itu yang diamond, mau yang apa namanya grade atau yang apa, yang lainnya itu banyak sekali. Itu adalah semuanya bajakan. Jadi kalau kita memakai yang bajakan, nanti pengaruhnya ya otomatis bisa berpengaruh pada handphone kita mungkin, atau pas pengeksporan tidak berjalan dengan sesuai, atau di fitur-fiturnya juga kurang lengkap, nggak bisa diupdate Bapak Ibu. Tapi downloadnya kan dari app Google Play Store Pak. Iya, tapi untuk yang resmi dari KineMaster itu hanya tulisannya KineMaster seperti ini Bapak Ibu. Ya, logonya di dalamnya putih. Iya. Kemudian kalau yang di Google Play Store itu warnanya pink. Seperti itu. Oke Bapak Ibu silahkan diklik pengaturan. Kemudian informasi kemampuan perangkat Bapak Ibu. Pengaturan, kemudian informasi kemampuan perangkat. Nah, di sini ketahuan daripada kemampuan perangkat kita. Oke. Punya Bapak Ibu yang baru sekali sudah muncul seperti ini belum? Sudah. Saya sudah. Langsung sudah muncul? Langsung sudah muncul punya saya. Yang baru sekali biasanya belum muncul. Kalau belum muncul bisa diklik titik 3, kemudian jalankan analisis. Jalankan analisis sekarang, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini bisa terbaca daripada model handphonenya apa, kemudian Androidnya Android berapa. Ini saya Android 11. Ini munculnya buat baru dapatkan proyek kayak gitu. Oh, di pengaturan harusnya. Bapak, itu kan di sini Bapak. Buat baru ini kan di sini kan Bapak kan? Iya. Bapak klik pengaturan Pak. Klik pengaturan. Kemudian informasi kemampuan perangkat. Oke. Iya, mohon maaf agak gaptek sini. Enggak apa-apa Bapak. Kita belajar bersama-sama. Aturan, ya. Informasi itu. Yang ketiga Pak, informasi kemampuan perangkat Bapak. Informasi kemampuan, oh ya ini 2100
2160p. Wow, tinggi punya Bapak berarti 2160p. Cuman saya 4K. punya saya cuma 1080p. Sunting dan bagikan. Nah, ini maksimalnya ya Bapak Ibu ya. Maksimalnya handphone kita bisa membagikan atau mengedit video sebesar 1080p punya saya. Nah, untuk hasilnya jumlah lapisan videonya kalau pakai yang 1080 itu lapisannya cuma ada satu Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai yang 720 nanti penyimpanannya itu lapisan videonya bisa 2. Kalau pakai yang 540 itu lapisan videonya bisa 4. Jadi ini hanya lapisan video saja, bukan lapisan tag atau bukan lapisan gambar dan lain sebagainya. Oh ya. Maksudnya lapisan video itu yang gimana Pak Eko? Nah, lapisan video yang tadi sudah saya sampaikan, untuk yang paling atas tuh namanya kan scene utama ya Bapak ya. Lapisan itu berarti nanti yang muncul di bawahnya. Yang muncul di bawahnya yang kita masukkan lapisan. Oh, yang berikutnya, Ya, scene betul. berikutnya. Iya, scene yang di bawahnya. Oh, baik. Bukan di belakangnya tapi di bawahnya. Oke. Oke. Semuanya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu yang baru sekali? Iya, sudah muncul. Iya. Sudah muncul Pak Eko. Nah, sudah muncul berarti langsung saja kita kembali disilang aja, kita langsung sini buat proyek. Buat proyek, oke. Nah, buat baru Bapak Klik Ibu ya, buat ya. proyek. Klik buat baru. Bukan Bapak. Itu. Nah, di sini di sebelah atas, masukkan nama proyek. Bapak di sini boleh tuliskan nama proyek di sini. Misalnya Bapak mau tuliskan apa, terserahlah. Misalnya latihan. Latihan 1. Nah, boleh latihan 1 atau latihan 2. Kemudian checklist. Nah, rasionya kita pilih yang YouTube dulu Bapak Ibu ya. Kalau mau yang TikTok yang berdiri nih. Nah, kita pakai yang YouTube aja langsung berikutnya. Oke, nah di sini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang apa? Sebentar nih ada yang chat nggak? Oh nggak ada. Takutnya ada Yang ngechat. video tadi yang 16.9 apa yang 916 ya Pak? Yang miring Pak, yang pertama, yang paling kiri atas. Oh, yang 16.9 ya? Ya 16.9. Nah ini yang muncul di handphone kita Bapak Ibu sudah ada di sini, punya saya juga sudah muncul apa namanya proyek-proyek atau media yang ada di handphone kita. Kita tinggal pilih saja nanti. Oke. Untuk pertama saya akan coba bikin nama dulu Bapak Ibu ya. Kita bikin nama dulu. Kita klik aset gambar Bapak Ibu. Pilih yang hitam saja. Hitam. Oke. Kalau sudah checklist. Disilang. Oke, kita pindahkan ke depan. Nah, ini yang namanya scene utama Bapak Ibu nih. Scene utamanya hanya berupa kotak saja. Kemudian di sini kita ingin masukkan misalnya bikin tulisan Bapak Ibu. Klik lapisan. Kemudian pilih tag. Terlalu cepat Pak. Ya, makanya saya pelan-pelan Bapak. Klik lapisan, kemudian lapisan pilih teks. Teks, oke. Ya, akan muncul. Nah, seperti ini. Silakan ditulis nama masing-masing. Oh, ini nggak muncul ini. Nggak muncul ya? Nggak muncul Pak. Iya, ini sudah tak klik tag kok nggak muncul. Diklik tag belum muncul. Nah, Lapisan terus tag ini Pak, T-nya, huruf T-nya yang diklik Pak. T-nya, ya, oke. Tulisan T-nya Pak. Ya, Terus ada tulisan kanan oke dan batalkan. Nah, Bapak ngetik dulu namanya Pak. Oh gitu ya. Bapak ketik dulu. Oke. Nah, di sini kan saya ketik nih, Eko Budoyo. Ini saya Oke, ketik, kalau sudah baru di oke. Oke ya.
Nah, Bapak Ibu di sini tulisan ini bisa kita geser-geser, terserah mau ditaruh di mana. Ini bisa kita besarkan, ya, bisa kita besarkan, bisa kita putar-putar, ya, pakai yang garis bengkok itu untuk muter-muter. Kalau yang garis lurus ini untuk membesarkan, Bapak Ibu. Nah, oke, taruh di tengah. Kalau sudah, ini cara mengedit tulisan tadi. Nah, ini sekarang misalnya mau kita ganti fontnya. Font itu jenis tulisan hurufnya ya Bapak ya. Ini yang AA ini Bapak Ibu bisa diklik ya AA, Bapak bisa pilih mau yang Android atau display atau Latin atau sans serif, terserah. Silakan dipilih sendiri. Oke, yang bagus apa ya? Ini Pak apa namanya? Selera masing-masing. Oke. Itu punya Pak Eko yang Fakon itu yang kalau Bapak premium punya, ya? Bukan, Premium Pak. ya? Bapak tetap bisa download, Pak. Langsung Bapak klik itu toko aset, Pak. Oh, di atas yang gambar Ya, gambar aset toko gitu Bapak klik. Ini yang dekat silang, Bapak klik. Kita klik di sini. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini Bapak tinggal klik tadi. Baik, pilihan fontnya banyak ya. Nah, di sini tinggal pilih serif, display, tulisan tangan, Korea, ini masih banyak di bawahnya Pak. Tinggal pilih. Silakan. Ya, setelah diklik kok muncul ini ya, dancing, droid, noto, itu yang mana? Nah, itu jenis fontnya Pak namanya. Bapak mau pilih tulisan yang mana? Oh iya. Ya, jenis tulisannya Bapak pilih aja yang Bapak suka. Habis itu silang. Ya, kalau sudah dipilih, disilang. Oke. Tulisannya berubah belum, Pak? Oh, sudah berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang mau apa nama tadi? Download di sini. Bapak tinggal pilih aja nih, tinggal geser ke atas, pilih mana yang cocok tulisannya. Kalau sudah, kita install. Misalnya nih, saya ngeklik ini. Nah, kan kemudian kita unduh nih, Pak. Unduh. Nah, kalau sudah merah semua, nah ini sudah terpasang, berarti sudah selesai. Langsung panah balik. Kita lihat di dalamnya sudah ada pasti di sini nanti. Oh iya, sudah ya. Oke. Silang ya. Ya. Oke, kalau sudah semua Bapak Ibu, saya tunggu. Takut ada yang ketinggalan. Tulisannya sudah selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengganti warna, klik tanda warna putih di sebelahnya gunting Bapak Ibu. Klik, pilih warnanya, Bapak mau pilih warna apa? Gunting itu sebelah mana? Sebelah gunting. Nih, ini kan ada gunting nih Pak. Di tengah kan gunting. Ini kan ada AA, kemudian tengahnya gunting, sampingnya gunting, kan ada kotak. Warna putih kalau nggak salah. Biasanya defaultnya warna putih. Iya, warna putih. Benar ya, Pak, warna putih itu bisa diklik aja. Ya, diklik aja Pak. Itu bisa diganti. warna. Nah, bisa ganti hijau, biru, terserah Bapak mau pilih warna apapun bisa. Pada tag tadi ya? Bukan pada tag Pak. Di sebelahnya gunting itu ada kotak putih kan Pak? Sebelah kanannya. Ini lapisan media. Bapak jangan klik yang itu dulu. Bapak klik ke sini. Yang punya yang seperti yang saya tampilkan ini loh Pak. Klik tulisannya. Tulisannya diklik dulu Pak. Nah. Udah ya, ada gunting ya. Ya, sebelahnya gunting Pak. Sebelah gunting Pak. Betul, sebelah gunting. Berarti yang putih. Betul ya, yang putih diklik Pak. Ganti warnanya boleh. Oke ya, warna-warni ini ya. Ya, itu kalau mau mengganti Pak. Tempatnya itu saya tunjukin. Kalau nggak diganti nggak apa-apa Pak, terserah kan ini suka-suka. Oke, kemudian kalau mau ganti tulisannya, misalnya salah Bapak Ibu klik itu keyboard yang di atas AA Pak. Nih diklik, akan kembali ke situ lagi. Ketikanya ditambahin lah misalnya atau diubah misalnya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, berarti langsung kembali ke situ lagi. Nah ini adalah tadi tempat-tempat untuk pengolahan atau pengeditan di tulisan tadi. Mengganti tulisan, mengganti warna, mengedit tulisan, seperti itu.
Nah, ini tulisannya kalau mau kita jarangkan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa ke atasin. Pilihan tag Bapak Ibu. Pilih yang tag. Pilihan tag. Nah, di sini yang tadi ada gambar gunting, ini digeser ke atas. Nah, kemudian dia di bawah ada pilihan tag. Sudah ketemu Bapak Ibu pilihan tag? Di animasi masuk di sebelah. Sudah. Terus langsung tarik Masih ke ke atas bawah seperti lagi? ini Pak. Ya, scroll Masih terus ke Pak. bawah lagi. Nah, scroll lagi Pak. Oh Seperti ya, saya pilihan ini. tag ya. Nah, pilihan tag Pilihan tag. diklik ya. Kemudian diatasin lagi Pak. Karakter. Nah, karakternya bisa Bapak tarik ke kanan Pak. Untuk menjarangkan. Kalau mau merapatkan Oke. tarik ke kiri. Nah, itu Oh, bisa iya, kita sudah, lihat. ya. Nah, untuk memberikan tulisan. Kalau sudah, kita checklist Bapak Ibu. Checklist kalau sudah. Nah, tulisannya sekarang kita kasih animasi Bapak Ibu ya. Ya. Animasi masuknya Bapak Ibu silahkan dipilih, mau pilih yang mana, mau pop. Nah, seperti itu. Atau mau pilih yang geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, selidon. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih saja yang Bapak Ibu sukai, seleranya. Silakan Pak, Maaf mau Pak tanya. Eko. Ya, Ya, tadi yang untuk menjarangkan tulisan tadi lupa huruf. Gimana animasi tadi? Bapak Berarti Ibu. Animasi Yang Bapak Ibu. animasi kembali ke awal lagi berarti. Ya, ini Oh, Bapak klik animasi. tulisannya. Animasi Iya, masuk. Keseluruhan. Animasi animasi masuk, masuk, Pak. ya. Animasi Pakai masuk animasi itu adalah gerakan waktu tulisan baru mau masuk, Pak. Nah, kalau animasi Ini ada keseluruhan, memutar. itu animasi itu berarti gerakan tulisan sewaktu selama dia tampil. Kalau animasi keluar, berarti gerakan dia waktu mau hilang. Gitu. Iya. Ini animasi masuk, Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang kayak gimana. Jadi kayak gini nih. Cek tulisan gitu. Ini ada memutar, pop. Oh gitu ya. Ya. Terus Nah. ini di bawahnya Bapak Ibu ada tulisan 0.5, Tahu nih. kemudian ada 1, 1.5 dan 2. Ini adalah durasi daripada animasinya Bapak Ibu. Kalau 0,5 durasi dia ya. cepat, tulisannya cepat. Nah, langsung muncul seperti itu. Tapi kalau 2 dia lambat. Nah, jadi tergantung kita pilih durasinya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan saya Pak Eko, misalnya kalau orang bikin video lagu itu misalnya lagu muncul hilang pakai durasi ini gitu ya. Betul, ya. Jadi Oke, pas ada nyanyi, terus kok tagnya ada muncul, hilang sesuai dengan yang dinyanyikan, gitu kan Pak? Nah itu pakai ini Pak. Iya. Ya. Oke, baik, makasih. Oke. Baik. Oke, ini untuk membuat tulisan. Kalau misalnya mau kita kasih animasi keseluruhan bisa, kita kasih animasi keluar juga bisa. Nanti. Oke. Nah, ini tulisan kalau mau kita kasih bayangan Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa pilih di sini nih. Di bawahnya tag, pilihan tag tadi ada ikhtisar, ada bayangan itu atau bersinar, Bapak Ibu bisa pilih di situ. Diklik, nyalakan, pilih bayangannya mau warna apa, misalnya warna merah. Saya pilih warna merah. Nah, maka tulisannya akan ada bayangannya seperti itu. Atau ada pinggirannya seperti itu. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Kalau tidak mau pakai, boleh dimatikan. Nah, kalau dimatikan hilang sendiri Bapak Ibu. Bayangan juga demikian. Bayangan juga tinggal nyalakan. Kita ganti warnanya. Misalnya kemudian di sini saturasinya kita turunkan misalnya atau kita gedein bisa ya. Biar merah sekali ya bisa. Ketebalannya bisa kita atur tuh bayangannya kelihatan.
Kalau mau pakai, kalau nggak mau pakai tinggal tutup saja. Oke, di situ letak-letaknya. Oke, itu untuk pengeditan tulisan. Sementara Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau pakai nanti gerakan yang lainnya, itu masih ada ya kunci, itu nanti tingkat lanjutan. Ini sementara untuk dasarnya seperti itu dulu. Saya kira cukup. Kita lihat, coba kita putar. Nah, tulisannya langsung sudah muncul seperti itu. Oke, ini kita ekspor Bapak Ibu. Ya, kita ekspor. Klik ekspornya, kotak ada panah ke atas Bapak Ibu. Ekspor itu di sebelah Kanan atas, kotak ada panah ke atas. oh iya ya, yang kayak upload ya. Betul. Nah, kita pilih yang 720 saja Bapak Ibu. 720 itu udah bagus. Nah, ini biar makan memorinya tidak terlalu besar. Ini kalau 720 itu punya saya memakan memori sekitar 2 mega, tapi kalau saya pakai 1080 itu dia akan memakan memori lebih besar, tuh 6 mega, 6 MB. Atau lajunya 10. 720 25 PAL. Nah, pilih yang 30 PAL, Pak. 30, Pak. Jangan 25, Pak. 30. Yang ekspornya di mana tadi? Maaf. Tombol kotak kanan atas ada panahnya, Pak. Oh, oke. Baik. Berarti ini pilihnya di resolusi apa di laju bangkai? 720. Nah, Bingkai. dua-duanya, Pak. Resolusinya 720, laju bingkainya 30, Pak. Diklik Ya. masing-masing itu. Digeser ke atas, geser Ya, gini loh. pilih sendiri. Bisa digeser gini loh, Pak. Digeser. Nah, ini bisa kita geser ke Oke. atas, Bapak. Naik turun ya. Iya, betul, Pak. 720. Nah, untuk oke, 25 PAL 30 ya. itu biasanya untuk TV, Pak. Kalau 25 itu untuk gedung bioskop sinema. Nah, itu yang bagus. Oke, terus 720 udah cukup bagus. Langsung simpan sebagai video, Pak. Nah, 20 30. Oke. nah, udah disimpan. Setelah itu simpan ya. Iya, Pak, simpan aja. Simpan. Iya. Simpan Ini sebagai rendah tinggi ini di setting rendah tingginya apa ini Pak Eko? Wah, ini itu laju bisa kita, bitnya ya? nah, itu bisa kita turunin kalau mau kebesaran, kalau kebesaran, kalau kurang bagus bisa kita naikin, Pak. Tuh. ini Pak, KineMaster Premium, gunakan semua fitur tanpa tanda air dan iklan. Nah, itu iklannya, Pak, makanya nggak apa-apa disilang aja, Itu Pak. berbayar itu. Maksudnya itu Dilewati berarti apa disilang? dilewatin aja, Pak. Disilang boleh, karena punya Bapak kan masih gratisan, jadinya Iya. emang ada seperti itunya, Pak. Nggak apa-apa. Berarti, Oke. berarti langsung simpan ini Pak. Iya, Pak. Simpan video, sebagai ya? video, Pak. Nah, simpan sebagai Baik. video. Simpan dulu. Nanti akan saya jelaskan di akhir nanti, Pak. Ini. Langsung kita silang, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke depan.